bakal menikah saat SMA part 113. Bunga memainkan bibirnya. Boy, aku ingin tidur sama kamu. Boy melepaskan cubitannya. Ya sayang, gak apa-apa nih. Masih ada anak kita loh. Alis Bunga bertautan karena tidak paham. Ia berpikir sejenak, lalu memukul dada bidangnya karena mengerti apa yang dimaksud. Mesum banget sih. Ini aja belum keluar, masih ya mau bikin yang baru. Boy tertawarnya. Habisnya gemesin. Boy segera berdiri lalu menggendong. Subscribe dulu ya. Bunga menuju tempat tidur. Ia meletakkan tubuhnya dengan hati-hati. Lalu ia segera naik ke sisi tempat tidur yang lainnya. Ia berdiri di samping Bunga. Ia miringkan tubuhnya untuk menatap Bunga. Tangan kanannya pun kini menusuk masuk ke dalam baju Bunga. Tangan Boy kini sudah menyentuh kulit perut Bunga. Ia mengusap-ngusap perutnya lembut, membuat Bunga sedikit risih. Rasanya sedikit geli dan nyaman. Boy juga tersenyum ketika Bunga menatapnya dengan dekat. Sayang, aku ingin menanyakan sesuatu padamu, ujar Boy. Katakanlah yang, jawab Bunga. Boy memberanikan dirinya untuk bertanya. Ini hanya sebuah pertanyaan. Apa yang akan kamu lakukan jika aku selingkuh darimu? Atau berdua bersama dengan wanita lain di belakangmu? Bunga mengernyit heran. Mungkin aku akan marah denganmu. Jawabannya sudah Boy ketahui. Apa benar kamu marah? Apa nantinya kamu akan memaafkanku? Boy ingin mengetahuinya lebih lanjut. Bunga mengangguk pelan. Aku marah dan ingin memaafkan bila permasalahannya tidak serumit yang dipikirkan. Lagi pula aku percaya bahwa dirimu tidak akan selingkuh. Kalau kau selingkuh pun aku akan pergi jauh. Boy ingin mengatakannya, namun apa daya bahwa hari ini adalah hari yang paling bahagia untuk mereka berdua. Mempunyai seorang anak adalah hal yang paling tunggu-tunggu dari mereka berdua. Ingat kata-kataku bahwa kau istriku, kau milikku, kau adalah bagian terindah untukku, ujarnya dengan penuh penekanan. Bunga tersenyum lebar. Kini ia memejamkan matanya untuk tidur. Dirinya sangat lelah setelah berkunjung ke rumah orang tuanya. Boy masih mengelus-ngelus perutnya sampai Bunga tertidur lelap. Skip. Boy terbangun dari tidurnya. Ia segera duduk di tepi tempat tidur sambil mengucek-ngucek matanya. Ia melihat ke arah dapur yang ternyata Bunga sedang menyiapkan sarapan untuknya. Selamat pagi, Boy. Kau main dulu sana, habis itu sarapan, ujarnya sambil tersenyum manis. Boy tersenyum puas melihat istrinya sangat bersemangat. Ia pun beranjak dari tempat untuk pergi ke kamar mandi. Namun di pikirannya kacau balau ketika dirinya masih belum terlalu ingat dengan ingatannya sendiri. Rita masih mencampuri kenangan yang tersimpan di otak dan masih jadi tanda tanya. Kini Bunga juga dipertanyakan. Ia selalu mencari kebenaran sendirian dan berusaha agar Bunga tidak terlalu memikirkan hal ini untuknya. Boy keluar dari kamar mandi yang sudah berpakaian santainya. Ia segera duduk di atas kursi. Bunga mengernyit saat membawakan kopi untuk Boy. Ia menaruh kopi itu di samping kanan Boy sambil berpikir. Boy, bukankah hari ini kamu kerja? Kenapa pakai baju santai? Boy menatap Bunga lalu tersenyum kecil. Hari ini aku minta izin untuk menemanimu. Lagi pula aku tidak ingin meninggal kamu ketika kehamilanmu masih muda. Mungkin kamu masih merasakan tidak enak badan. Penjelasannya memang benar. Bunga masih merasa tidak enak badan. Iya sih. Tapi kan gak harus izin. Boy menggenggam tangan Bunga. Sayang, kamu gak usah khawatir ya, cuma hari ini aja. Besok juga kamu masuk kerja kan? Bunga mengangguk pelan. Iya. Boy melepaskan genggaman tangannya. Kalau gitu gak usah dipikiran. Sekarang sarapan dulu. Bunga segera duduk di kursinya samping Boy. Mereka berdua langsung sarapan dengan lahap dengan pikiran yang berkecamuk masing-masing. Bunga juga memikirkan kesehatan suaminya. Ia takut jika sesuatu terjadi kepadanya. Apalagi amnesianya masih belum sembuh total. Setelah selesai sarapan, Bunga merapikan piring kotor ke wastafel.
Boy juga ikut membantu merapikan. Bunga segera mencucinya dan Boy masih ikut membantu. Setelah semua rapi, Bunga terdiam. Tiba-tiba mau makan sup buah. Ujarnya membuat Boy bersemangat. Bawa anak kita ya? Boy memeluk tubuhnya di belakang. Kalau gitu aku cariin deh, sekalian jalan-jalan keluar. Bunga mulai senyum di wajahnya. Kayaknya sih bawa anak kita. Tapi pagi-pagi gini emang ada sup buah. Mau cari kemana? Tanya Bunga bingung. Sampai ketemu lah. Kamu gak mau kan kalau anak kita dilarang gara-gara gak terpenuhi keinginan kamu. Jadi kita akan jalan-jalan. Boy mengecup bahunya lalu mempererat pelukannya. Aku mau kita jalan kaki, gak mau naik mobil, pintanya. Boy tersenyum kecil. Ya sayang, kita jalan sampai ketemu tuh sebuah. Bunga tersenyum lebar. Mereka berdua segera pergi keluar dari rumah. Boy menggenggam tangan istrinya dengan erat, berdampingan keluar dari gerbang rumah. Rasanya Boy tidak bisa mendeskripsikan bahagianya seperti apa. Aku bahagia sama kamu dan anak kita. Rasanya aku ingin sekali tidak kerja agar aku terus bersamamu. Jelasnya membuat Boy menoleh. Memang lebih baik kamu tidak kerja, mengurus anak kita nantinya. Tapi aku tahu itu bukanlah keputusan mudah. Aku juga tidak melarang kamu pergi bekerja. Bunga mengangguk pelan. Ya, aku juga belum bisa memutuskannya sendiri. Tangan kanannya mengelus pelan perut yang dilapisi kaos miliknya. Tiba-tiba ia berhenti ketika melihat pohon mangga besar membuat Boy juga ikut berhenti. Aku pengen mangga langsung dari pohonnya. Aku mau kamu manjat. Ia mendongak ke atas untuk melihat buah mangga yang matang. Boy ikut mendongakkan kepalanya. Ya ampun, tinggi juga. Tapi aku minta izin dulu. Boy menoleh ke arah Bunga. Bunga mengangguk pelan. Boy melepaskan genggamannya untuk pergi mencari pemilik pohon mangga tersebut. Bunga terus menatap mangga-mangga itu sambil membayangkan rasanya. Terlihat Boy sudah manjat ke atas pohon, lalu perlahan-lahan meraih mangga yang sudah matang. Dari kejauhan ada beberapa bapak yang mendekat ke arah Bunga. Ya Allah, siang-siang ada maling mangga, teriak salah satu pria parubaya membuat Bunga menoleh. Bapak itu mengambil batu kecil dan diikuti oleh bapak-bapak yang lainnya untuk menimpuki Boy yang ada di atas pohon. Bunga tercengang. Stop pak, dia suami saya, teriak Bunga membuat mereka berhenti menipu. Itu suami ibu. Ya Allah maaf, kirain maling, ujarnya dengan sangat menyesal. Bunga merasa bersalah. Maaf juga pak mengganggu ketentraman warga sekitar. Saya sedang hamil jadi ngidam dan sedikit aneh sama suami saya. Jelasnya membuat mereka pun tidak enak. Ya bu, tidak apa-apa. Kami juga salah, kalau gitu kami pergi dulu. Mereka segera pergi. Bunga menggigit bibirnya karena merasa bersalah. Tak lama Boy kembali dengan buah mangga yang ada di tangannya. Ia berhasil mendapatkannya dengan perjuangan yang melelahkan. Ini mangganya, ia menyorotkan ke arah Bunga. Bunga menekuk wajahnya, kemudian menatap Boy senduh. Maaf sayang, kamu jadi korban atas tuduhan pencurian mangga. Kamu gak apa-apa kan? Boy menggeleng pelan. Gak apa-apa, yang penting keinginan kamu tercapai. Sekarang kita pulang atau lanjut cari sup buah? Tanya Boy sambil menghidupkan sebelah matanya. Bunga mengambil mangga itu dari tangannya. Mau makan mangga dulu baru sup buah, jawabnya pasti. Boy mengandung tangan istrinya dan mereka pergi kembali ke rumah. Bunga tertawa kecil mengingat suaminya dituduh maling mangga karena manjat pohon orang. Hal itu menjadi pengalaman baru bagi mereka berdua.